Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, mari bersama kita sukseskan G20. G20 hanya tinggal beberapa hari lagi. Mari sama-sama kita doakan kita sebagai tuan rumah G20 ini. Acara G20 dapat berlangsung dengan sukses, lancar, tanpa ada hambatan apapun. Karena suksesnya G20 adalah kebanggaan seluruh rakyat Indonesia sebagai tuan rumahnya. Akan tapi tadi Gus melihat di IG, di mana di situ ada BEM SI kritisi konferensi tingkat tinggi G20, ya. Kepentingan elit tidak berdampak untuk rakyat kecil. Lah, kalau menurut Gus ini sekelompok adik-adik mahasiswa ya yang mengatasnamakan dirinya BEM SI atau BEM seluruh Indonesia, nggak tahu ini mewakili BEM se-Indonesia atau tidak, hanya mengaku-ngaku saja kan gitu. Menurut hemat Gus ini bukan mengkritisi ya. Ini sudah pada tindakan provokatif, yang mana di dalam tagar yang mereka buat itu bubarkan G20 malapetaka. Lah, kalau mengkritisi itu memberikan suatu bentuk solusi ya. Kalau ini lebih tendensius. Ini nggak tahu kelompok BEM SI ini mahasiswa beneran atau mahasewa kan gitu. Seharusnya ya, kita sebagai rakyat Indonesia, terlebih-lebih adik-adik mahasiswa, merasa bangga Indonesia menjadi tuan rumah G20. Kita sama-sama tahu, negara yang ada di dunia ini ratusan. Dan G20 ini pilihan daripada negara-negara maju, 20 negara atau 19 negara ditambah Uni Eropa. Indonesia masuk dari 20 di antara negara-negara yang besar ini. Seharusnya kita sebagai anak bangsa berterima kasih kepada kepemimpinan Presiden Jokowi dan Indonesia dijadikan tuan rumah. Adik-adik dari BEM SI ini menyatakan bahwa G20 ini tidak berdampak ya untuk rakyat kecil. Kalian ini kan mahasiswa, belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu politik. Kalau G20 dan Indonesia berada di dalamnya, apalagi saat ini menjadi tuan rumah, dan tidak ada dampak bagi rakyat kecil, ini sungguh nalar yang terbalik. Dampak itu ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Dengan dijadikan Indonesia dipercaya sebagai anggota G20, apalagi sebagai tuan rumah G20, jelas dampak ini ada. Negara-negara besar saja mempercayai Indonesia sebagai tuan rumahnya. Dengan kepercayaan negara-negara besar ini, para konglomerat dunia lebih mempercayai kepada Indonesia bahwa Indonesia ini berada pada negara maju. Sebab untuk menjadi anggota G20 tidak asal negara. Tetangga kita Malaysia saja tidak masuk kan gitu. Nah, dampak ini apa? Dengan banyaknya para konglomerat dunia ini melirik Indonesia menjadi tuan rumah G20, Indonesia menjadi anggota G20, maka rasa kepercayaan para konglomerat ini untuk investasi di Indonesia akan semakin banyak. Mereka berinvestasi di berbagai hal, mulai industri, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, ini jelas akan membawa dampak bagi rakyat Indonesia. Dampak yang terdekat saat ini
adalah masyarakat yang ada di Bali sana. Ya, di Bali dijadikan tempat utama tuan rumah di G20 di Indonesia ini, ya. Turis-turis bertambah, ya. Dengan turis ini bertambah income masuk, masyarakat sekitar yang ada mendapat penghasilan tambahan. Mari saya ajak kepada adik-adik mahasiswa, silakan tetap terus menjadi mahasiswa yang kritis, ya. Tetapi menggunakan nalar. Jangan asal berucapkan gitu, ya. Apalagi membuat tagar yang provokatif. Ini bukan kritis tapi provokatif, ya. Tagarnya apa? Bubarkan G20, G20 malapetaka. Mudah-mudahan, ya, video singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada adik-adik yang ada di dalam anggota BMSI atau seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Sekali lagi, kita bangga menjadi tuan rumah G20. Mari, Indonesia ini rumah kita. Baik buruknya adalah tanggung jawab kita semuanya. Jangan ada provokasi-provokasi yang negatif semacam ini. Kita sama-sama serukan kepada teman-teman, kepada masyarakat, kalau tidak bisa melakukan langkah-langkah yang secara langsung untuk mensukseskan G20 ini, setidaknya diam, ya. Jangan bikin provokasi. Apabila kalian tergolong orang yang beriman, doakanlah kepada Allah. Semoga pelaksanaan G20 aman, lancar, tidak ada kendala apapun. Demikian dari kami. Salam damai untuk Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.